Sepertinya, untuk bisa hidup di planet manapun, kita membutuhkan 4 elemen penting: udara, air, tanah, dan api. Aku akan memberitahu apa yang harus diperas untuk mendapatkan segelas air di Mars, cara menanam sayuran di sana, mengecas ponselmu tanpa harus membayar tagihan listrik yang sangat mahal, dan bahkan memproduksi udara segar. Bagaimana kalau aku bilang ada lautan di Mars? Oke, kamu pasti nggak akan percaya, tapi dulunya memang ada lautan. Para ilmuwan percaya hampir sepertiga bagian planet Mars tertutup oleh lautan yang bernama Oceanus Borealis. Dulu sekali, sekitar 3,8 hingga 4,1 miliar tahun lalu, iklim di Mars lebih hangat dan atmosfernya lebih padat. Tapi seiring waktu, kondisi iklim berubah drastis, dan lautan yang dulunya membentang tak berujung ini menguap begitu saja ke atmosfer. Menurut perkiraan, hanya sekitar 1% dari keseluruhan air yang menguap, sementara 99%-nya masih terkunci di planet ini. Jadi ada 2 sumber air sekarang: tudung es kutub dan bebatuan. Tudung es kutub cukup mudah dipahami karena kita punya hal serupa di bumi. Tapi kalau bebatuan yang mengandung air, mesin juicerku nggak akan kuat mengolah batu. Tapi ayo kita pelajari sedikit tentang bebatuan ini. Sebagai permulaan, setidaknya ada 4 jenis mineral yang mengandung air di Mars. Ada lempung hidrat yang terbentuk dari silikon oksigen. Dan yang kerennya lagi, lempung ini juga mengandung magnesium dan besi yang akan sangat berguna saat kita mulai tinggal di Mars. Berikutnya adalah sulfat hidrat yang berbahan dasar belerang. Jangan meringis dulu, aku tahu kamu membayangkan bau telur busuk, tapi itu aroma khas hidrogen sulfida, bukan sekadar belerang. Air dalam mineral ini tergabung dalam formula kimianya. Berikutnya adalah silika hidrat yang juga menyimpan air dalam formulanya. Garam karbonat yang ditemukan di Mars memang tidak mengandung H2O, tapi garam ini hanya bisa terbentuk jika ada air di dekatnya. Jadi itu membuktikan kalau dulunya ada lautan. Tapi, jika para ilmuwan tidak menemukan cara untuk mengekstrak air dari bebatuan itu, masih ada rencana cadangan. Pada tahun 2020, para peneliti menemukan sumber air cair yang mungkin merupakan bagian dari jaringan danau air asin bawah tanah. Jadi, kita akan bisa tetap terhidrasi di Mars. Kita bisa mencari sumber air itu dengan lebih baik atau menciptakan juicer berteknologi canggih untuk memeras air dari batu-batu itu. Planet merah mungkin tampak seperti gurun tandus yang tidak bisa ditumbuhi apapun. Tapi kini anggapan itu sudah ditepis, karena ada beberapa perkembangan terbaru mengenai potensi pertanian di Mars. Pada tahun 2022, sekelompok ilmuwan melakukan hal yang luar biasa. Mereka berhasil menumbuhkan tanaman bumi di Mars. Penafian. Mereka tidak membajak tanah Mars, menyiraminya, menambahkan pupuk, dan dengan sabar menunggu tunas pertama muncul. Mereka bereksperimen di bumi, tapi kondisi yang mereka ciptakan sama persis dengan di Mars. Tanaman membutuhkan tanah, air, nutrisi, dan sinar matahari untuk tumbuh. Nutrisi dan sinar matahari bisa dibuat secara artifisial, jadi para ilmuwan fokus pada tanah dan air dalam eksperimen mereka. Tidak banyak yang bisa ditawarkan Mars dalam hal tanah, tapi Mars kaya akan basal. Tanaman tidak suka tumbuh di atas basal karena tidak memiliki banyak nutrisi. Tapi tetap saja, beberapa tanaman tidak terlalu pilih-pilih soal tanah. Seperti yang sudah kita ketahui, air di Mars juga sulit ditemukan, tapi bisa ditemukan dalam jumlah terbatas. Meski begitu, air di Mars tidak bisa digunakan untuk kebutuhan pertanian karena komposisi kimianya. Singkatnya, air di Mars terlalu asin untuk tanaman apapun. Tapi agar eksperimen ini sesuai dengan kenyataan, para ilmuwan mencari cara yang memungkinkan untuk menghilangkan kandungan garam dalam air. Jadi, mereka menambahkan bakteri yang bernama Cyanococcosis. Dan meskipun kadar garamnya menurun secara drastis, itu masih belum cukup untuk memuaskan tanaman-tanamannya. Untungnya, para ilmuwan punya rencana B dan berhasil. Mereka menyaring air yang sudah dihilangkan kandungan garamnya menggunakan basal. Setelah disaring, mereka mendapati air yang dihasilkan cocok untuk tanaman. Tapi itu baru teori. Kita lihat apa saja yang bisa kita tanam di Mars. Para ilmuwan bereksperimen dengan turnip, selada, lobak, dan alfalfa. Awalnya, turnip, selada, dan lobak tidak mau tumbuh subur di basal dan menyerap air yang sudah disaring. Tapi kemudian alfalfa diikutkan dan membuat para ilmuwan tercengang. Tanaman ini tumbuh sangat baik dalam lingkungan Mars. Ini mungkin tampak seperti akhir yang logis dari percobaan ini.
Dan bagaimanapun juga, alfalfa cukup enak, kaya akan vitamin K, mengandung vitamin C, beberapa vitamin B, zinc, dan fosfor. Dan kamu bisa mencari di Google berbagai macam salad yang enak dengan kecambah alfalfa. Tapi ada satu hal lagi yang mungkin bisa mengubah segalanya. Karena akarnya yang dalam, alfalfa bisa membantu memperbaiki kesuburan nitrogen tanah. Jadi, begitu para ilmuwan memanen alfalfa Mars pertama, mereka segera menanam turnip, selada, dan lobak kembali. Kali ini, hasil panennya jauh lebih baik dan para ilmuwan bahkan melihat sesuatu yang tidak mereka duga. Hasil panen turnip meningkat 311%. Sepertinya, alfalfa berpeluang menjadi bintang terformasi Mars. Waduh, ini dia kabar buruknya. Meskipun secara teori kita bisa tetap terhidrasi di Mars dan menikmati salad segar, saat ini hampir tidak mungkin kita bisa menghirup udara segar di sana. Hey, kamu sadar kan kalau aku bilang hampir? Meskipun atmosfer Mars terdiri dari 96% karbon dioksida, kita sudah tahu cara memproduksi oksigen dalam jumlah kecil di sana. Perkenalkan, Mars Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment, atau biasa disebut MOXIE, yaitu robot kecil yang bekerja sama dengan para penjelajah Mars. Si kecil ini bisa mengisolasi oksigen di Mars dan sudah berhasil memproduksi 5 gram oksigen. Kedengarannya sangat sedikit, tapi 5 gram oksigen bisa untuk bernapas selama 10 menit. Untuk saat ini, MOXIE hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah, tapi bisa membantu memfasilitasi misi di Mars. Masalahnya, lebih mudah memproduksi oksigen langsung di tempat daripada mengangkutnya dari bumi ke Mars. Saat ini, MOXIE belum cukup canggih, tapi begitu para ilmuwan menciptakan penerusnya, situasi udara di Mars akan berubah. Agar api bisa menyala, kita butuh satu elemen penting, yaitu oksigen. Dan kita tidak ingin menyia-nyiakan hasil kerja keras MOXIE, terutama jika ada alternatif lain. Menurut sejarahnya, manusia menggunakan api untuk memasak, menghangatkan tubuh, dan menakut-nakuti tamu tak diundang seperti harimau bergigi pedang. Saat ini, kita bisa menggunakan listrik untuk memasak dan menghangatkan diri, dan tidak ada harimau bergigi pedang yang pernah terlihat berkeliaran di planet merah. Jadi, ayo kita lihat bagaimana manusia bisa menghasilkan listrik di Mars. Pilihannya cukup banyak. Energi matahari, panas bumi, dan angin bisa digunakan di Mars dengan cara yang hampir sama dengan di bumi. Energi matahari cukup menjanjikan, tapi tetap tidak seefektif di bumi. Sinar matahari di Mars hanya 43%-nya sinar yang diterima bumi. Jadi, untuk menghasilkan listrik dengan cara ini akan butuh usaha lebih banyak. Jangan lupakan badai debu yang tidak jarang terjadi di Mars. Selama badai debu terjadi, cahaya matahari akan terhalang. Jadi jika kita mengandalkan energi matahari di Mars, kita harus siap menghadapi pemadaman listrik sesekali. Masalah berikutnya adalah variasi musim. Jadi kita hanya bisa mendapatkan listrik dari tenaga surya selama beberapa bulan dalam 1 tahun di Mars. Dan tentu saja tidak ada energi matahari di malam hari. Bagaimanapun, opsi ini mungkin berhasil, tapi harus dikombinasikan dengan beberapa alternatif. Contohnya tenaga angin. Turbin angin akan tetap berfungsi selama badai debu dan juga bisa beroperasi di malam hari. Sepertinya, kedua sumber ini kombinasi sempurna. Tapi, energi panas bumi bisa menjadi rencana cadangan yang bagus. Energi ini bahkan bisa bekerja lebih baik di Mars daripada di bumi karena beberapa alasan. Pertama, tekanan atmosfer di Mars lebih rendah sehingga lebih banyak volume uap yang dihasilkan untuk menggerakkan turbin. Kedua, suhu permukaan Mars lebih rendah dan ini juga bisa membantu karena akan meningkatkan efisiensi sesuai dengan hukum termodinamika. Ketiga, tidak butuh air. Kita bisa menggunakan karbon dioksida cair sebagai gantinya dan sistem ini akan bekerja dengan sempurna. Dan tidak seperti air, karbon dioksida cair bisa didapat secara gratis.